Halo adik-adik semua, selamat bertemu di program kita. Mari belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Semoga program ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian dalam bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang tangkas, cerdas, kuat, serta hebat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi, bertumbuh bersama Tuhan. Tumbuh, tumbuh, tumbuh bersama Tuhan. Kuat, 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 kuat karena Tuhan. Besar, 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 imanku semakin besar. Karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Hidupku jadi baru, senangkan hati Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Tumbuh, 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 tumbuh bersama Tuhan. Kuat, 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 kuat karena Tuhan. Besar, 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 imanku semakin besar. Karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Hidupku jadi baru, senangkan hati Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Hidupku jadi baru, senangkan hati Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, suasana Natalnya sudah tiba ya. Pasti semuanya bersuka cita. Kita akan mendengar firman Tuhan dan kita berdoa dulu ya. Ya Yesus yang terkasih, kami sungguh bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan setiap hari, sehingga kami mengenal bahwa Allah ada dan berkuasa. Persekutuan kami dengan firman-Mu kiranya tetap menyatukan kami dengan kehendak-kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami bermohon. Amin. Adik-adik, apakah Yesus yang lahir di dunia ini datang tiba-tiba tanpa pemberitahuan? Ternyata kelahiran Yesus itu sudah diberitahukan jauh sebelum zaman Yesus dilahirkan. Wah, hebat ya rencana Tuhan. Kedatangan Yesus ke dunia ini sudah dipersiapkan dengan matang dan dengan baik oleh Allah ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Bagaimana caranya? Apakah tidak bosan menunggu?
Begitulah cara Allah yang tidak selalu dapat diperkirakan oleh manusia. Sebab rancangan Allah bukanlah rancangan manusia. Jalan manusia bukanlah jalan Allah. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tinggi rancangan Allah daripada rancangan manusia. Itu terdapat dalam Yesaya 55 ayat 8. Dan sekaligus begitulah juga cara Allah untuk mempersiapkan manusia berdosa menyambut kehadiran Juru Selamat. Tentulah tidak mudah bagi manusia untuk dapat menerima kehadiran Juru Selamat, sebab manusia sudah mempertuhan ilah lain. Itulah wujud kesabaran Allah menantikan umat manusia untuk kembali dan bertobat kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, minggu kita ini kita mengenal Mika sebagai salah satu nabi yang menubuatkan tentang kedatangan Juru Selamat. Sesuai dengan teks firman dari Mika 5 ayat 1 sampai 4a dengan tema nubuat tentang Raja Damai. Apa maksudnya menubuatkan? Menubuatkan berasal dari kata nubuat. Artinya pemberitahuan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan hanya Allah yang dapat mengetahui waktunya. Sebab nabi adalah perantara Allah untuk menyampaikan pesannya kepada umat manusia. Nabi Mika memberitahukan tentang kelahiran Yesus di tengah dunia ini. Sangat jauh waktunya sebelum Yesus lahir. Bahkan Nabi Mika tidak melihat dengan mata sendiri tentang kelahiran Yesus itu. Mika dengan semangat mengabarkannya kepada orang-orang banyak, khususnya umat Tuhan. Sebab ia percaya perkataan Tuhan akan benar-benar terjadi. Apa yang diberitahukan Nabi Mika? Pertama, bahwa Yesus itu berasal dari dan lahir di kota kecil, yakni Bethlehem. Jadi Yesus itu lahir bukan di kota besar, tapi kota kecil. Yang kedua, Yesus itu akan memerintah dan telah memerintah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Itu artinya Yesus adalah Allah yang telah ada memerintah dan tetap ada memerintah untuk selama-lamanya. Yang ketiga, Allah membiarkan atau mengizinkan banyak hal terjadi atas bangsa pilihannya, termasuk pembuangan dan penindasan oleh bangsa lain, hingga tiba masa bahwa Yesus akan dihadirkan untuk menyelamatkan. Itu berarti adik-adik bahwa kita diizinkan oleh Allah mengalami berbagai kesulitan, masalah, dan pergumulan lainnya. Hingga tiba masanya, Allah akan menolong. Jadi tetaplah setia nanti pertolongan Tuhan. Yang keempat, Allah yang datang dalam diri Yesus itu membawa kedamaian, bukan kebencian. Sehingga ia disebut sebagai Raja Damai. Jadi Nabi Mika memberitahukan atau mengumumkan tentang kedatangan Yesus sebagai Raja Damai. Nah adik-adik, itu artinya ketika kita merayakan Natal, berarti kita sedang merayakan kedamaian atau perdamaian yang dibawa oleh Allah melalui Yesus Kristus. Apa itu damai? Berdamai berarti menerima pengampunan dan mau mengampuni. Melalui firman Tuhan ini, kita diajarkan tentang upaya damai. Jadi adik-adik tidak lagi mengingat-ingat kesalahan teman, supaya bisa berteman dan rukun kembali. Misalnya nih, pernah seseorang mengambil pulpen kita. Lalu kita berkata, kamu kan dulu pernah mengambil pulpenku, berarti kamu pencuri. Pencuri, kamu pencuri. Apakah itu baik adik-adik? Tentu saja tidak kan? Kita tidak boleh lagi mengingat-ingat kesalahan teman lalu mengejeknya. Melalui firman ini, adik-adik kita juga diajarkan agar
tidak lagi menyalahkan teman kalau terjadi sesuatu yang tidak baik kepada diri kita. Misalnya nih, kita mau duduk di kursi, tiba-tiba teman kita berlari-larian dan tanpa sengaja menyenggol kursi sehingga kita yang tadinya ingin duduk di kursi menjadi terduduk di lantai ataupun jadi terjatuh. Wah, bisa-bisa kita langsung menyalahkan teman kita itu dan berkelahi. Apakah itu baik adik-adik? Tentu saja tidak kan? Kita senantiasa mau berdamai. Sebab Yesus yang memimpin kita adalah Raja Damai. Jadi kita juga harus menjadi orang yang membawa damai. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih ya Yesus. Ajar kami senantiasa mengingat-Mu sebagai Raja Damai. Supaya kami berdamai kepada sesama kami. Amin. Ayat hafalan kita minggu hari ini Mika 5 ayat 3-4a. Begini bunyinya. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan dalam nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Begitu firman Tuhan hari ini adik-adik. Selamat hari Minggu. Salam.